nge-babysit sih ke arah seorang Kabuki. Iya, mau nggak mau sih dia harus langsung babysit karena dari Murphy juga tapi udah ada Wiara Inggris di sana dan itu dia robot yang on point sekali. Leo Murphy hilang di tangan seorang Kabuki dan akhirnya Alter Ego Esports meninggalkan Nino sendirian di atas. Ini bakal jadi PR besar banget. Nino harus berjuang sendirian sehingga dari turret yang gak rontok. Iya, itu combo dari We Are Angry, Fightem Kupa, Godiva dengan satu juara offense-nya. Itu langsung menghilang Leo Murphy. Sementara Hai masih cukup, apa ya, bisa dibilang dia cukup nyaman dengan farmingannya sendiri. Sementara dari item, ini masih coba untuk mengejar dari ke-12 tim. Iya, dari Hai akan sebagai item yang keduanya. Juga setelah untuk dari sepatunya sendiri dia main cooldown. Ada Magic Shoes yang dipakai dan juga tadi ada Genius One yang sudah mulai terbuka. Jadi damage dari Endless Shot bakal sakit banget. Iya, tapi Udil sepertinya dipaksa untuk menggunakan Black Shoes-nya ya. Karena atas yang kedua kali ini udah mulai respawn juga Silly Boy. Udah langsung melakukan inisiasi setengah HP dari Turtle-nya. Tapi kali ini terkena item kuwa We Are Angry dan bahkan Wave juga connect. Tapi Silly Boy masih bisa untuk mendapatkan Turtle yang kedua. Dan Aura Fire. Mereka nggak berhasil untuk dapetin siapapun. Jadi ini masih menjadi keuntungan untuk tim Alter Ego. Ini positif banget ya dari Silly Boy. Dalam tekanan dia masih bisa mendapatkan objektif dan masih bisa kabur juga. Sedangkan di bagian bawah, Pai mencoba untuk mendapatkan satu outer turret di bagian bawahnya. Di bagian atas, cukup menarik bagaimana Popol Kupa ternyata yang dipres habis-habisan. Yang kita tahu Popol Kupa itu adalah hero objektif. Tapi ternyata dengan bahu-membaunya Alter Ego di bagian bot lane, berhasil menghancurkan satu outer turretnya. Iya benar banget. Ini sebenarnya keuntungan juga ya ketika lo punya Malphite juga. Bisa in and out dengan cukup mudah tentunya dengan adanya satu buah guiding wind. Dan dimana posisi dari seorang Nino tentunya masih aman aja di babysit oleh seorang Leo Murphy. Dan sementara di area bawah Fluffy dan juga Pai kali bakal coba untuk mengharas ke arah seorang Pai-Pai-nya. Terkena damage di manipulation bersama dengan satu buah endless shot dari seorang Hai menumbangkan Pai kali ini. Tapi masih mau menjadi penukaran dari sini Alter Ego. Godiva masih bisa survive dari kejaran 3 pemain. Gocekan Godiva ini luar biasa banget. Kejar 3 orang masih bisa selamat. Cuman dari Silly Boy mencoba untuk mengejar terus menerus. Tapi udah ada Hai yang coba untuk membantu juga. Dan satu lethal counter untuk bisa mendapatkan satu monster jungle saja. Permainan objektif lagi dan lagi dari Alter Ego Esports. Mencoba untuk membangun chemistry, membangun kemenangan di early game seperti ini. Iya, dari segi network sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh. Meskipun Alter Ego mereka dapetin 2 turtle ya. Iya, karena mereka lagi kalah turret 1 juga mungkinnya buat Aura Fire sendiri. Jadi ini sebenarnya dari tim fight gede yang harus kita lihat seberapa efisien dan efektif untuk Aura Fire. Karena draft mereka ini sebenarnya rata-rata adalah single target. Bukan untuk mati dengan multi enemy yang ada di depan mereka. Walaupun memang ada facehugger ya bisa membuat tim fight yang cukup besar. Tapi memang dari Godiva, Fluffy, bahkan Kabuki juga, Hai, itu single target dan memang dengan ada reward manipulation diharapkan satu persatu dari 4 hero yang ada di Aura Fire bisa menghilangkan salah satu member dari Alter Ego Esports. Iya, apalagi potensial untuk Alter Ego loncat ya. Dan front to back-nya ini sangat amat kuat dari Alter Ego sendiri. Sehingga Aura Fire kayaknya mereka menunggu momentum di mana Pai loncat terlebih dahulu ngebuka melakukan inisiasi. Tapi pertanyaan kedua, apakah Aura mereka sanggup untuk menahan damage yang perih banget nih dari Udil. Ngepok ke arah Hai dan juga facehugger dipaksa dipukul mundur. Dan Lord yang pertama tentunya sudah mulai muncul di menit yang ke-8. Silly Boy, ini aku bisa bilang Alter Ego mereka main objektifnya rapi sih. Iya. Mereka nggak ada yang terlalu overcommit untuk team fight keculik gitu ya oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Kayak mereka dapetin turtle mereka langsung balik. Mereka nggak ada yang paksain team fight 5 lawan 5 gitu. Ngerinya karena dari facehugger tadi sih menurut aku karena dibukanya satu reward manipulation bakal ngerepotin dari Alter Ego Esports yang bisa masuk ke arah belakang. Walaupun memang tadi ada Leo Murphy yang bisa menjemput. Cuman kali ini Hai sudah mencoba untuk mencicil, memanggil anak-anak Alter Ego Esports bisa datang ke area pertahanannya. Tapi kali ini di reset begitu saja. Alter Ego Esports juga memilih untuk memajukan cita-cita minion terlebih dahulu. Fluffy kali ini udah mulai terlihat di area midnya. Tapi satu buka dua manipulation dibuka oleh seorang facehugger. Dia paksa mundur kali ini. Tapi Silly Boy berada di depan. Terkena satu buah rover dan bahkan dipukul mundur pemain-pemain dari Alter Ego. Dipaksa recall terlebih dahulu dan Aura Fire. Apakah mereka mau coba untuk masuk inisiasi ke area Lordnya? Iya, bisa jadi sih. Tapi tadi kredit kalau ada Leo Murphy tentunya. Leo Murphy bagus banget ngejemput ke arah Silly Boy. Makanya selamat dari Silly Boy. Coba kali ini Lordnya sudah mulai dipokok oleh Aura Fire. Bahkan dari Fluffy maju ke arah depan. Terus sama dengan Godiva. Nino dalam ancaman. Masih bisa menurunkan lethal counter. Gak bisa mendapatkan karena Hai berhasil mendapatkan Lordnya pertama. Tapi Fluffy dalam ancaman. Fluffy masih mendapatkan 1 poin kill karena Leo Murphy. Dan Udil double kill. Wow, 3 pemain dari Aura Fire tumbang
begitu saja. Namun untungnya mereka masih bisa dapetin Lordnya. Tapi Alter Ego Esports dengan 4 pemain yang masih berdiri, mereka mau coba untuk memberikan pressure kali ini di area midnya. Mereka mau push, mereka mau dapetin objektif turret midnya. Tapi Aura Fire membaca itu tentunya. Kabuki dan juga Facehugger mereka langsung clear minion yang cukup cepat sehingga Alter Ego mereka nggak akan dapetin turret objektifnya kok, Wawa. Ya, karena mereka harus tumbang 3 dan jadi otomatis ini akan menjadi salah satu preload ya yang akan diambil oleh Alter Ego Esports seandainya mereka cepat buat ngebersihin. Kalau enggak, ini Aura masih bisa dapetin loh untuk objektif yang lain seperti mid turretnya, di top turretnya juga. Tapi kayaknya Aura nggak mau kehilangan Lordnya begitu saja. Godiva garda terdepan kali ini menahan, namun ternyata Lord yang pertama masih bisa diamankan oleh Alter Ego. Tidak bisa sampai nge-push sampai ke area turret kedua. Tapi Udil terpaksa menggunakan Black Shield kali ini di area midnya. Dicicil-cicil dari seorang Fluffy dan juga Godiva. Di area mid kali ini membuat informasi yang bisa didapatkan sama Aura Fire. Tidak akan ada Black Shield untuk seorang Udil selama beberapa detik ke depan. Setuju banget. Dan ini dari Aura Fire mereka bahkan udah bisa menghancurkan satu inner turret di bagian bawahnya. Tapi di bagian atas masih cukup sulit untuk bisa dihancurkan, apalagi Pai. Seperti standby 24 jam di sana, nggak mau memberikan turretnya hancur. Tapi kali ini, Fluffy di garis depan, udah ada juga Kabuki mencoba untuk memberikan satu penetrasi. Godiva datang, Udil dalam ancaman karena Udil nggak punya Black Shoes. Tapi dari Alter Ego Esports benar-benar bagus banget untuk bisa bertahan sehingga masih bisa menyerang ke arah atas sana. Hai dalam ancaman, Pai kali ini dalam sila. Jebet dari hak macam apa itu sakit banget. Bahkan target berikutnya pindah ke Jelly Boy. Cuma Leo Murphy dengan guiding win-nya bisa menjemput Jelly Boy. Wow, tapi turret di area atas berhasil didapatkan oleh Nino. 3 turret objektif kali ini sepertinya Aura Fire bakal mencoba untuk paksa Tifada kali Rock Wave ya. Kena 2 pemain dan bahkan reward manipulasi dibuka oleh seorang Facehugger. Mencoba untuk menahan Leta untuk dari pop up, tapi ternyata turret di area mid harus pecah begitu saja. Nino datang dari area sebelah kiri dan masih bisa ditahan dengan reward manipulation oleh seorang Facehugger. Wow. Dan kali ini Aura Fire benar-benar mendominasi. Bahkan kalau misalnya kalian mau mendominasi makanan, jangan lupa jajan di Grand Food Diskon 35.000. Gunakan promo gearbit.to/MPN. Iya, atau langsung scan aja ya guys biar QR code-nya. Biar langsung bisa dapetin diskon untuk jajan di hari Jumat. Tapi kali ini terculik tergigit oleh seorang Kupa. Jelly Boy masih bisa bertahan tentunya. Dan Hai di sini akan berfokus terhadap objektif turret. 5 turret sudah dipegang oleh Aura Fire di 12 menit ini. Dan bahkan aku merasa Aura Fire mereka memang melakukan strategi ini untuk mendapatkan Lord mereka yang kedua. Yang tadi awalnya gagal didapatkan sama Alter Ego. Ya, dan meskipun mungkin di early tadi kita melihat dari Aura Fire, mereka gak dapetin poin kill yang cukup banyak. Tapi masuk ke mid game seperti ini, damage dari high, ini udah mulai harus bisa dikalkulasi oleh Alter Ego Esports. Mereka gak bisa terkena salah satu serangan kejutan dari Endless Shards. Karena ya itu sakit banget sih. Kalau udah kestak banyak di bawah seperti ini damage dalam banget. Iya, itu tinggal 2 stack lagi. Tapi kali ini dibuka reward manipulation-nya. Ternyata Pai mencoba untuk menahan Kabuki di area backline. Godiva tumbang, tapi Hai dipukul mundur. Jelly Boy hilang. Facehugger masih bisa dapetin Lordnya. Tapi Pai di area belakang kali ini mencoba untuk menahan Fluffy. Tapi kali ini Fluffy tumbang begitu saja di tangan Nino. Leo Murphy masih mau lebih. Dia langsung menggunakan flicker ke arah seorang Hai. Kali ini dia mencoba untuk mencicil. Dan Hai sepertinya tidak akan bisa selamat. 3 pemain dari Aura Fire tumbang begitu saja. Sembari meskipun Lord lagi-lagi bisa didapatkan sama Facehugger. Tapi ini masih bisa di-clear dengan cukup cepat oleh Alter Ego Esports. Tentu saja karena tadi sempat dari Aura Fire tersandwich terutama dari High. Dan kali ini Alter Ego Esports mereka nggak dapetin Lord, mereka pingin menghancurkan member-member dari Aura Fire. Sedangkan dari itemnya di menit 13 ini Om. Iya, sini enter full damage buat aman. Leo Murphy digigit terlebih dahulu sebentar Kowawa karena ada yang terculik. Tapi Pai mencoba untuk membackup kali ini. Hilang Udil di tangan Kabuki. Pai pun hilang. 2 korban berjatuhan dari Alter Ego di area midnya. Wow. Ini Aura Fire. Meskipun mereka kalah tim fight setelah dapetin objektif ya Kowawa, mereka masih bisa kasih balasan loh. Ya itu lebih ke arah Alter Ego Esports juga yang mereka berusaha buat ngagetin, tapi justru dibalikin dengan kehadiran dari Gift. Dan juga burst damage yang besar banget tadi. Popol Kupa dan juga dengan adanya Kadita. Iya, itu yang jadi problematika terbesar ya bagi Alter Ego Esports. Serangan-serangan dadakan, serangan-serangan dalam rumput. Efek kejut yang dihasilkan dari Aura Fire membuat Alter Ego kali ini dalam keadaan yang cukup terpressure habis-habisan di bagian tengah. Hai bahkan coba untuk mencicil ke arah Jelly Boy. Tapi tujuan utamanya jatuh ke tangan Winner Turret di bagian tengah. Udah rontok tersisa dari turretnya aja. Tapi Godiva udah mulai kelihatan gerak-geriknya. Rogue dan kali ini Pai terlalu tanky.
Bahkan Jelly Boy nggak boleh dipanggil, nggak boleh terlalu nafsu, langsung aja dijemput oleh Leo Murphy. Untung masih ada Leo Murphy ya. Itu Sally Boy kalau sampai ke pick off, ini bahaya banget. Aura Fire mereka bisa aja untuk paksain lininya, di push habis-habisan. Dan saat ini Alter Ego mereka masih belum kehilangan siapapun, tapi mereka udah ngeliat nih Fluffy yang berada di area river ya, di area sungai tentunya sendirian begitu saja. Dan sepertinya mau coba untuk clear di area atas, tapi yang aku bisa note dari Alter Ego ya, Pai ini mainnya bagus banget. Dia coba lompat ke belakang, dia pisahin tim fightnya Kabuki sama pemain-pemain dari Aura Fire. Ya itu memang udah tujuannya dia ya untuk bermain dengan Esmeralda, mau nggak mau. Karena kalau misalnya digabungkan semua potensi-potensi penyerangan dari Aura Fire, ini malah jadi kiamat untuk Alter Ego Esports itu sendiri. Karena nggak cuma damage doang yang sudah dimiliki sama Kabuki. Sisinya dari Pai Tempupa itu bisa balikin keadaan buat Aura Fire. Setuju banget, tapi kali ini masih ada head-to-head antara Pai dan juga Fluffy. Pertempuran antara kedua explainer kita. Sudah ada Leo Murphy yang tiba-tiba datang. Anisem strike yang kode arah Pai. Dijemput tapi Fluffy masih coba untuk maju ke depan. Real one body blast dan itu dia Dino. Rowway juga keluar. Dodiva berhasil mendapatkan Dino bersama dengan Jelly Boy juga. Dua member Alter Ego Esports ditukar dengan Fluffy tentu bukan dalam pertukaran yang baik. Dan ini datang di saat Lord yang sudah muncul. Aura Fire punya chance besar untuk mendapatkan Lord tersebut. Nggak akan ada retribution dari Alter Ego kali ini Aura Fire. Mereka langsung geragat masuk ke area Lord yang ketiga. Dan Leo Murphy udah dapat informasi tersebut, masih punya immortal dari seorang Leo Murphy. Tapi apakah Alter Ego mereka mau paksain diva? Lihat Godiva udah men-Sonic Fire player dari Alter Ego. Dan bahkan Tropez dibuka begitu saja. Dan Aura Fire mereka masih bisa dapetin Lord mereka yang ketiga tanpa ada kontes dari Alter Ego Esports. Pastinya nggak ada kontes karena memang dari Sally Boy tumbang, bahkan sampai 4 kali dia tumbang. Ini bakal jadi bahaya banget, walaupun kita tahu ya Sally Boy bakal membuat item-item defense yang tentunya dia akan ada selalu di depan menemani sosok Pai. Cuman kalau dia ke pick off terus menerus ini bakal bahaya banget karena nggak ada retribution. Iya, dari Aura Fire juga mereka bagusnya adalah mereka bisa untuk ngebait. Fluffy-nya yang depan, mereka ngebait banget, mereka nungguin sampai dengan momen yang pas banget baru semuanya keluar. Backupan damage untuk Aura Fire sendiri. Dan dengan Lord seperti ini, objektif udah pasti bakal bisa dimainkan oleh Aura Fire. Tinggal seberapa sabar mereka, dan jangan lupa mereka punya heal. Mereka punya armor yang bisa tinggal melemparkan Endless Charge-nya ketika stack-nya penuh. Mungkin stack-nya di angka 24, udah sakit banget. Buset, stack 24. Udah full level juga dari high, tapi kali ini Lord yang ketiga mencoba untuk masuk ke area inhibitor di area bawah, dari low manipulation dibuka begitu saja. Mengusir pemain-pemain dari Alter Ego untuk bisa nge-defense inhibitor di area bawahnya. Fluffy mencoba untuk menahan di area mid kali ini. 3 lini dipush bersamaan oleh Aura Fire, tapi Alter Ego Esports mereka masih bisa untuk menahan setidaknya 2 lini. Karena di area atas ini juga masih bisa di-clear harusnya oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Harus ya, tapi minionnya bakal cepat lagi untuk berjalan karena udah respawn. Dan Fluffy again and again selalu membuat baiting supaya dari Alter Ego Esports maju ke arahnya. Cuman di bagian tengah ada konsentrasi yang terpecah. Hai di sana juga bersama dengan Pesago udah mau kelihatan gerak-geriknya. Alter Ego Esports dalam keadaan yang cukup tertekan. Bahkan minionnya masih cukup besar, masih super minion. Tapi ini gimana caranya Alter Ego untuk balikin keadaannya? Jangan sampai mungkin kemakan bait dari Aura Fire ya. Karena ini damage burst dari Godiva dan juga kalau Kabuki sakit banget. Tapi kali ini Pai menahan di area depan. Lihat damage-nya sakit banget. Pai udah setengah HP. Real manipulation dibuka. Kali ini Sally Boy mencoba untuk memaksakan. Tapi Sally Boy tumbang. Tropez dibuka oleh seorang Godiva. Mendapatkan udil. 3 pemain hilang. Leo Murphy bakal dipaksa. Kabuki flicker maju. Tapi ternyata Nino masih bisa menahan. Tapi ternyata dari seorang Kabuki masih bisa bertahan setelah immortality-nya pecah. Tapi Aura Fire mereka mau coba untuk bermain objektif kali ini. 2 pemain dari Alter Ego mencoba untuk menahan. Nih virus dibuka begitu saja, tapi Leo Murphy apakah masih bisa menahan kali bersama dengan seorang Nino? 5 pemain dari Aura Fire, waktunya masih cukup lama untuk 3 pemain Alter Ego untuk masuk. Tapi kali ini dari Aura Fire mereka fokus terhadap base-nya dan 1-0 diamankan oleh Aura Fire. Dominasi permainan Aura Fire di game yang pertama membuat mereka mengamankan 1 poin di match kita yang pertama juga.